Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di penghujung bulan Rajab 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam satu majelis yang mulia. Tidak lain, majelis tersebut adalah majelis ilmu, yang tentunya kita semua sangat berharap lewat kemuliaan majelis ini menjadi salah satu sebab Allah memberikan jalan kemuliaan buat diri kita semua. Apa jalan kemuliaan yang sangat kita harapkan Allah berikan buat kita? Tidak lain, semoga lewat majelis ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan jalan kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan tentu penuh harap, karena memang Nabi SAW pernah menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita mendapatkan fasilitas tersebut, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam serial pembahasan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan sampai kita pada pembahasan sosok sahabat yang mulia, yaitu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai dirinya. Beliau seorang sahabat yang mulia, sahabah jalilah, yang masyhur lewat kedermawanannya. Ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada dirinya. Berupa apa jemaah? Kelebihan yang Allah berikan, maziyah yang Allah berikan kepada sosok sahabat yang satu ini. Kekayaannya. Nanti kita akan sampai pada bagaimana atau seberapa besar kekayaan yang beliau miliki. Luar biasa. Ya, sangat besar jemaah. Bahkan sampai-sampai begitu dimudahkannya sosok Abdurrahman ibn Auf untuk mendapatkan karunia Allah berupa harta, sehingga beliau pernah berkata, falaqad ra'aituni la rafa'tu hajaran la rajautu an usiba dhahaban aw fiddah. Sungguh amat sangat mengherankan, menakjubkan diriku, seandainya aku mengangkat batu, ya Allah, ini beliau katakan, tentulah aku menemukan di balik batu tersebut ada emas dan perak. Karena apa aja yang dilakukan oleh beliau itu menghasilkan uang, ya, menghasilkan keuntungan yang luar biasa.
Ya, ini sosok yang Allah berikan karunia, ya dimudahkan untuk mendapatkan karunia harta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang menjadi obsesi atau tujuan utamanya. Numpuk-numpuk harta, enggak. Harta yang begitu banyak, begitu melimpah, ya beliau salurkan di pintu-pintu kebaikan. Nanti kita akan mengetahui ya bagaimana infaknya Abdurrahman ibn Auf. Kita awali dari nasab Abdurrahman ibn Auf. Nama beliau Abdurrahman ibn Auf, ibn Abdi Auf, ibn Abdul Harith, ibn Zuhrah, ya ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, Al-Qurashi, Az-Zuhri. Ya, dia termasuk berasal dari suku Quraisy. Ya, nasabnya kembali kepada Bani Zuhrah, makanya disebut Az-Zuhri. Ya, na'am. Kemudian Abdurrahman ibn Auf memiliki hubungan nasab tentunya ya dengan Nabi kita Muhammad SAW, dalam artian keduanya sama-sama ya berada dalam cakupan suku Quraisy. Nasab ibunya Nabi SAW, Aminah binti Wahab ibn Abdi Manaf, itu kembali juga ujung-ujungnya kepada bin Zuhrah. Ya, sama-sama dari Bani Zuhrah. Nah, makanya para ulama katakan Abdurrahman ibn Auf ini merupakan ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahwal ini jamak dari hal. Yang artinya ya om-om dari jalur ibu. Ya, kalau dari jalur bapak apa namanya? Am. Ya, jamaknya a'mam. Gitu ya. Artinya masih ada keterikatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata sahabat yang dijamin masuk surga, ya, khususnya yang 10 sahabat dijamin surga ini, itu berasal dari Quraisy. Ya, walaupun kekerabatannya beda. Misalnya Abu Bakar itu Bani Taim. Ya, makanya Abu Bakar At-Taimi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi. Umar ibn Al-Khattab dari Bani Adi. Makanya Umar itu Al-Adawi. Gitu ya. Kemudian Ali dari Bani Hashim. Makanya Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Utsman ibn Affan ya Bani Umayyah. Maka Utsman ibn Affan Al-Umawi. Tapi semuanya tuh sama ya. Terangkum di dalam atau tergabung di dalam komunitas suku Quraisy. Ya. Naam. Lahirnya Abdurrahman ibn Auf. Beliau lahir 10 tahun setelah peristiwa Amul Fil, tahun gajah. Ya, setelah berlalu peristiwa tahun gajah, lahirlah Abdurrahman ibn Auf. Berarti kita faham, selisih usia beliau dengan Nabi kita Muhammad SAW berapa tahun? 10 tahun. Ya, beliau lebih muda 10 tahun dibandingkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Islam namanya Abdu Amr. Ya, nama-nama seperti ini nama yang mengandung kesyirikan. Abdun artinya hamba. Amr kan orang nih, berarti hambanya si Amr. Fi riwayah ya, dalam riwayat yang lain dikatakan nama beliau sebelum ya Abdurrahman, sebelum Nabi namakan Abdurrahman itu adalah Abdul Ka'bah. Hambanya Ka'bah. Mengandung kesyirikan enggak? Iya, karena kita semua adalah hamba Allah. Makanya Nabi SAW ketika beliau masuk Islam dirubah. Nabi SAW merubahnya merubah namanya tatkala beliau masuk Islam menjadi Abdurrahman. Dan ini di antara nama-nama yang direkomendasikan oleh Nabi SAW tatkala seseorang memiliki anak laki-laki. Selain Abdullah, Abdurrahman, ini nama-nama terbaik jemaah. Jadi gak usah bingung-bingung kalau cariin nama buat anak. Khususnya kalau Allah takdirkan kita punya anak laki-laki. Kasih nama-nama ini. Ya kadang-kala untuk cari nama aja sampai 2 hari 3 malam Ustadz gak tidur. Subhanallah. Kasih nama ini Abdurrahman. Tapi juga tentu nanti panggilannya juga yang bagus. Ini kan Abdurrahman. Hambanya Ar-Rahman. Hambanya Allah. Biasanya kita kalau namanya Abdurrahman panggilannya siapa? Maman. Harus namanya Abdurrahman, panggil Abdurrahman, ya Abdurrahman, Masya Allah. Ya. Jadi memang Nabi beberapa kesempatan mengganti nama-nama para sahabat yang dianggap kurang baik maknanya.
Ya, dirubah menjadi ya nama-nama yang memiliki makna yang baik. Ya, di antaranya sosok beliau nih. Nah, sifat fisik beliau. Ya, kita berlanjut bagaimana keadaan fisiknya. Ya, Masya Allah. Kami dapati periwayatan dari Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. An Hasan ibn Amr, an Sahla ibn Asim qalat. Itu jalur periwayatannya. Karena Abdurrahman ibn Auf adalah Abdurrahman ibn Auf secara fisik, ya, beliau adalah sosok yang memiliki kulit yang putih, abyad. Ya, kulitnya putih. Kemudian bulu matanya tuh panjang, jemaah. Ya, atau bahasa kita apa? Lentik gitu ya. Masya Allah. Hidungnya mancung. Ya. Hidungnya mancung tapi agak bengkok. Ini karena kebangetan mancung boleh jadi. Ya, ada orang yang kayak begitu jemaah. Tapi pernah ada dikasih video singkat ya, karena saking mancungnya. Jadi kalau mau minum tuh mesti ditutup dulu tuh. Karena saking mancungnya sampai bengkok. Otomatis kalau dia minum lewat gelas itu bisa masuk tuh. Kemasukan air, jadi makanya dia bengkokin dulu kalau minum. Masya Allah, jadi kita bersyukur. Ya, sekalipun gak mancung, hidung kita pesek, kalau minum gak perlu repot-repot ya. Karena kalau hidung mancung kayak beliau nih, bisa jadi nih perlu diamankan dulu ya. Masya Allah. Taib. Kemudian gigi taringnya sampai dijelaskan. Ya, gigi taringnya agak panjang. Sampai-sampai terkadang beliau tuh menggigit bibirnya hingga berdarah. Ya, rambutnya panjang sampai bawah telinga. Ya, lahu jummah asfal min udhunayhi. Ya. Kemudian a'naq artinya lehernya tuh panjang. Ya, lehernya panjang. Dhakhmal katifain. Ya, beliau memiliki tulang belikat yang gede, yang besar. Jadi tubuhnya memang kelihatan keker jemaah. Taib. Gigi depan beliau ompong. Ya, kenapa ompong? Ini dampak dari banyaknya peperangan yang beliau ikuti, khusus di perang Uhud. Ya, banyak kaum muslimin yang terluka, termasuk dirinya, giginya copot tuh. Ya Allah. Dan tentu kondisi yang seperti ini, gigi yang copot ini akan menjadi saksi tentang ya bagaimana amal saleh beliau, ibadah beliau, jihad beliau saat mendampingi Nabi bersama kaum muslimin ya berjihad di jalan Allah. Kemudian beliau termasuk kategori kidal jemaah. Ya, beliau termasuk kategori kidal. Jadi lebih piawai menggunakan tangan kiri. Taib. Di akhir kehidupannya beliau a'raj. A'raj itu pincang jemaah. Kenapa pincang? Ya, karena memang didapati riwayat terlalu banyak luka-luka yang mengenai bagian kakinya. Allahu Akbar. Sehingga pada akhirnya ia menimbulkan cacat ya di tubuhnya. Kemudian beliau adalah orang yang memiliki postur tinggi, tawil. Bahkan saking tingginya agak condong, agak cenderung bongkok jemaah. Wajahnya ya hasanul wajah. Wajahnya ganteng, tampan. Ya kulitnya tipis, putih agak kemerahan. Ya Masya Allah. Kemudian beliau enggak merubah ubannya. Jadi tetap saja berwarna putih. Ya. Walaupun memang dianjurkan juga ya bagi seorang yang mulai tumbuh banyak uban untuk menyemirnya. Tapi beliau lebih memilih untuk membiarkannya. Beberapa keutamaan Abdurrahman ibn Auf di antaranya ya beliau adalah 1 dari 8, 1 dari 5, 1 dari 6, 1 dari 10. Ini apa maksudnya nih? Ya ini di antara keutamaan Abdurrahman ibn Auf. Ahadul asyrah wa ahadul sittah ya wa ahadul khamsah wa ahadul ya thamaniyah wa ahadul thamaniyah. Taib. Maksudnya 1 dari 8 atau kita mulai dari 1 dari 5 orang. Maksudnya adalah 1 dari 5 orang yang masuk Islam lewat jasanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Islam beliau langsung tuh ngajak sahabat-sahabat yang lain untuk juga masuk ke dalam Islam.
Salah satunya dari 5 orang sahabat yang mulia yang masuk Islamnya karena ajakan Abu Bakar adalah Abdurrahman bin Auf. Otomatis semua amal saleh, ketaatan, ibadahnya Abdurrahman ibn Auf, ya, maka Abu Bakar juga mendapatkan transferan pahalanya. Allahu Akbar. Ya. Taib. Kemudian 1 dari 6, apa maksudnya? Beliau salah satu dari 6 orang yang dipilih oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab saat beliau dalam kondisi kritis. Ya, beliau panggil 6 orang sahabat paling utama. Datang ke rumahnya ya untuk bermusyawarah menentukan siapa di antara ke-6 ini yang paling layak untuk menggantikan dirinya menjadi khalifah. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Ya. 1 dari 8, maksudnya 1 dari 8 orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Allahu Akbar. Berarti termasuk as-sabiqunal awwalun, generasi awal yang masuk ke dalam Islam. 1 dari 10 yaitu min asyril mubasysyirina bil jannah. Beliau salah satu di antara 10 sahabat yang dalam satu kesempatan Nabi katakan mereka dijamin surga. Disebutin, di absen satu-satu namanya tuh. Ya. Ya Abu Bakar anta fil jannah, ya Umar anta fil jannah, ya Utsman anta fil jannah, ya Ali anta fil jannah, ya Talha anta fil jannah, ya Zubair anta fil jannah, ya Abdurrahman ibn Auf anta fil jannah, ya Sa'ad ibn Abi Waqqas anta fil jannah. Dan seterusnya 10 orang itu disebutin. Di antaranya adalah Abdurrahman ibn Auf. Masya Allah. Kemudian keutamaan lainnya. Rasul pernah salat bermakmum kepada Abdurrahman ibn Auf. Kalau kita dapati riwayat. Rasul pernah menjadi makmum. Ya artinya gak menjadi imam di saat ya di masa hidup beliau. Ketika ya ada satu kesempatan yang mengimami dirinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ternyata ada riwayat lain yang menjelaskan. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ya, ketika itu Rasulullah SAW ingin buang hajat. Ya, taib. Maka Nabi pun penuhi ya untuk memenuhi hajatnya, buang hajat. Kemudian Nabi beristinja, ya, berwudu. Naam. Dan itu kejadian saat sholat subuh. Pada saat Nabi balik, karena agak lama, ternyata kami mendapati, ya kata Al-Mughirah ibn Syu'bah, orang-orang sudah mendaulat Abdurrahman ibn Auf untuk menjadi imam salat. Makanya beliau pun jadi imam salat. Dan ini menunjukkan keutamaan beliau. Ya. Dan akhirnya Rasul masuk pada saat rakaat ke-1 sudah selesai. Artinya masuk ke rakaat kedua. Masya Allah. Ya. Rasul menjadi makmum kepada Abdurrahman ibn Auf. Ketika salat selesai, ya para sahabat salam. Dan kemudian Rasul melanjutkan sisanya. Karena masbuk kan. Dan ternyata mereka dibuat kaget. Oh, ada Rasul. Ya Allah. Akhirnya ada sebagian mereka mengatakan subhanallah. Kaget. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya Rasul membiarkan. Naam. Dan setelah Rasul selesai, Rasul mengatakan kalian telah berbuat hal yang baik dan benar. Nggak disalahin sama Nabi. Berbeda saat kondisi yang lain. Nabi nggak perkenankan seseorang menggantikan dirinya menjadi imam salat kecuali kepada Abu Bakar. Umar Rasul nggak izinkan. Tapi ternyata ada satu kesempatan Abdurrahman ibn Auf dipersilakan oleh Nabi SAW untuk mengimami dirinya. Ya. Hal lainnya di mana kita bisa mengetahui tentang keutamaan sahabat Abdurrahman ibn Auf. Ketika terjadi sebuah perdebatan, ya ada selek konflik. Jadi konflik itu wajar jemaah. Dalam sebuah pertemanan, persahabatan. Bukan berarti persahabatan yang dijalin di kalangan para sahabat itu, di kalangan para sahabat Nabi nggak pernah terjadi konflik. Ada. Bahkan konfliknya juga kencang nih. Ya. Terjadi antara 2 sahabat besar. Ya. Nah, tanggung-tanggung nih sahabat, kedua sahabat yang masing-masing memiliki keutamaan. Ya, memiliki fadail. Terjadi konflik antara Khalid ibn Al-Walid dengan Abdurrahman ibn Auf. Kita tahu bagaimana keutamaan Khalid. Ya. Saif min suyufillah. Salah satu di antara pedang-pedang
Allah. Ya, apalagi pada saat perang Mu'tah. Ya, Rasul mempercayakan pemimpin perangnya adalah Zaid ibn Harithah. Tapi ternyata belum bisa menaklukkan pasukan musuh. Bahkan Zaid gugur menjadi salah seorang syuhada, mati syahid. Kemudian diganti kepemimpinan di tangan Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far pun gugur mendapatkan kesyahidannya. Ya, dan kemudian saat Ja'far wafat, otomatis keluarganya berduka. Ya, Aula akhtatu istrinya Asma binti Umais. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya di saat keluarganya Ja'far sedang berduka, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Bikinin tuh buat keluarganya Ja'far makanan. Karena sesungguhnya ya mereka sedang disibukkan oleh duka yang mendalam. Ketika suami mereka atau pemimpin rumah tangga mereka itu Ja'far meninggal. Jadi kalau orang dalam satu keluarga ya sedang berduka karena ada anggota keluarga yang meninggal. Ya tentu ini adalah musibah. Perasaan duka yang mendalam pasti dirasakan. Ya. Sehingga otomatis hatinya dipenuhi oleh duka cita yang mendalam. Gak keingetan tuh urusan makan dan sebagainya. Makanya Nabi perintahkan bikinin makan tuh. Bikinin makanan untuk keluarganya Ja'far. Bawain makanan. Dan wallahi ini akan tampak bagaimana indahnya ajaran Islam. Orang lagi berduka kita bantu tuh. Bawain makanan. Bukan justru kita nenteng makanan dari rumah orang yang berduka. Yang terjadi sekarang gimana? Bawain makanan apa nenteng berkat? Hah? Dapat satu masih minta nambah itu, subhanallah. Gimana jemaah? Ya. Taib. Nah itu kemudian gugur lagi pemimpin yang ketiga itu Abdullah ibn Rawahah. Setelah itu nggak ada yang memegang bendera peperangan. Diambillah oleh Khalid ibn Al-Walid. Ini menunjukkan keutamaan Khalid ibn Al-Walid. Dan pada akhirnya Allah berikan kemenangan buat pasukan kaum muslimin di perang Mu'tah. Di saat dipimpin oleh Khalid ibn Al-Walid. Makanya pantas beliau kemudian mendapatkan gelar atau julukan Saifun min Suyufillah. Salah satu di antara pedang Allah. Tapi tatkala terjadi perselisihan antara Khalid dengan Abdurrahman ibn Auf. Apa yang terjadi? Nabi marah kepada Khalid ibn Al-Walid. Ya, Nabi marah kepada Khalid ibn Al-Walid. Kenapa? Ya saat itu sebenarnya apa sih? Khalid itu dianggap mencela Abdurrahman ibn Auf. Dan Nabi gak suka itu. Karena sosok Abdurrahman bin Auf dia memiliki banyak keutamaan yang lebih unggul dibandingkan keutamaan yang dimiliki oleh Khalid. Dia lebih awal masuk ke dalam Islam. Sumbangsinya di fase-fase awal tuh jauh lebih berat. Di saat orang tuh gak mau menyumbangkan hartanya untuk membantu dakwah Nabi SAW. Beliau termasuk orang yang pertama tuh menyumbangkan, mendonasikan hartanya. Merasakan bagaimana pahitnya di masa-masa ya kehidupan Mekah. Dakwah di Mekah, periode Mekah kan berat kan. Siksaan, intimidasi, kezaliman demi kezaliman. Ya Allah. Dia juga ikut hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Madinah. Luar biasa. Ya. Emang apa sih celaannya Khalid kepada Abdurrahman bin Auf? Celaannya sebenarnya mungkin kita anggap ini kecil jemaah. Ya, dalam satu perbincangan mungkin ya biasa lah ya. Sama sebagaimana kita sesama sahabat kadang-kala suka ngotot-ngototan gitu. Sehingga suatu waktu Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwasanya kami itu lebih dulu masuk Islam dibandingkan kalian. Termasuk dibandingkan dirimu wahai Khalid. Apa kata Khalid? Kalian tuh sering banget nyebut-nyebut. Lebih dulu masuk Islam, lebih dulu masuk Islam. Tuh. Karena faktanya seperti itu. Ucapan Khalid yang seperti ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung merespon. Ya, apa kata Nabi? La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian celah sahabat-sahabatku termasuk nih Abdurrahman bin Auf. Ya seandainya salah seorang di antara kalian infak
Dengan harta yang kalian miliki, nggak tanggung-tanggung, kalian infak berupa emas. Sebesar apa emasnya? 1 batang, 2 batang, 1 gunung Uhud sebesar gunung Uhud. Bayangin jemaah. Udah pernah dengar? Ya, di satu masjid ada orang infak emas batangan 2 kilo. Ada gak? Kayaknya belum kedengeran ya. Kalau kedengeran kita kayaknya heboh tuh. Ya Allah, itu infaknya luar biasa. Emas batangan 2 kilo. Masya Allah. Yang Nabi katakan, sekiranya engkau atau kalian infak berupa emas dan besarnya itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 8 km. Lebarnya itu lebih dari 2 kilo. Ketinggiannya itu bisa ratusan meter. Kalau di kilo ini berapa beratnya, bobotnya nih? Berapa ton? Berapa ratus ribu ton? Masya Allah. Kalau sekiranya kalian infak berupa emas dan emasnya sebesar gunung Uhud. Sedangkan sahabatku ini dia cuma infak mungkin gandum, mungkin kurma. Ya, 1 mud segini nih coba. Au nasifahu atau setengahnya. Maka kata Nabi SAW, infak kalian berupa emas sebesar gunung Uhud gak sebanding dengan infaknya sahabatku, ya, walaupun sebatas 1 mud atau setengahnya. Lebih bernilai infaknya sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, walaupun hanya sebatas 1 mud. Bayangkan coba. Pada celaannya cuma begitu doang. Lantas bagaimana dengan kelompok yang mengaku bagian dari kaum muslimin yang isi ajarannya adalah caci maki terhadap para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'an. Siapa mereka? Orang-orang Syiah, Rafidah. Semakin kita yakin betapa kurang ajarnya mereka terhadap ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadi itu ucapan Khalid cuma begitu aja. Dikit-dikit ya merasa tuh yang paling dulu masuk Islam tuh. Begitu doang. Enggak mengatakan, oh ente brengsek, oh ente. Enggak. Tapi Nabi anggap itu sebagai sebuah celaan. Tuh. Allahu Akbar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala itu menjadi besar tergantung siapa yang melakukan amalan tersebut. Orang yang imannya luar biasa seperti sosok Abdurrahman bin Auf, ya, yang beliau berasal dari kaum muhajirin, pahalanya pasti sangat besar mengungguli pahala-pahala sahabat-sahabat yang lain. Apa nasihat buat kita? Pentingnya kita meningkatkan kualitas iman. Karena bisa jadi kualitas iman kita makin baik, ya, makin kokoh, maka pahala yang kita peroleh pun akan semakin besar. Seiring orang lain juga mengamalkan seperti yang kita amalkan. Tapi nanti perolehannya tergantung bagaimana kekuatan iman kita, jemaah. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdurrahman ibn Auf ini sosok yang sangat mulia. Dia berinfak di zaman yang sedang sulit. Ya, walaupun infaknya hanya sebatas segenggam atau bahkan setengah genggam. Berupa gandum kah, kurma kah, atau hal-hal lain yang jauh lebih remeh dibandingkan ya emas. Tapi di sisi Allah jauh lebih mulia. Ya. Bapak Ibu, jamaah sekalian serta adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu taala anhu, ya, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya orang yang perhatian kepada kalian wahai istri-istriku. Masya Allah, ini diantara kelebihan atau keutamaan Abdurrahman bin Auf. Nabi sampai mengatakan sesungguhnya orang yang paling care, paling perhatian ya kepada kalian wahai istri-istriku. Kalau aku nanti akan meninggal, ya kalau aku nanti sudah meninggal. Itu sesungguhnya kalau kalian dapati ada orang yang sangat perhatian kepada kalian. Dia adalah orang yang benar, orang yang shadiq, yang jujur, yang baik. Siapa orangnya? Abdurrahman ibn Auf. Ya, dan Allah akan karuniakan kepada dirinya, ya kata Rasulullah SAW, ya minuman dari salsabila kepada Abdurrahman ibn Auf. Ya, satu telaga yang berada di dalam surga.
Allahu Akbar. Dan itu benar. Saat Nabi SAW wafat, Abdurrahman ibn Auf adalah sosok yang paling perhatian terhadap istri Nabi. Ya, beliau siapkan kendaraan terbaik, onta berikut tunggangan sekedupnya gitu ya. Jadi onta-onta yang nanti ditumpangi oleh istri-istri Nabi itu dibuatkan panggung ya, panggung yang ditempatkan di atas punggung onta tersebut sehingga ya tatkala ditunggangi nyaman, gak kepanasan dan sebagainya. Itu dinyiapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian beliau juga pernah memberikan hadiah kepada istri-istri Nabi sebuah kebun yang kalau dijual itu nilainya ya seharga 40.000 dinar. Ya Allah. Dibagi-bagi buat istrinya Nabi. 40.000 dinar itu. Satu dinar kalau kita ingin tahu itu nilainya 4,25 gram emas murni. Ya. 4,25 gram emas murni. Berarti kalau dikalikan itu sekitar 160 sampai 170 kilogram emas murni. Dibagi-bagi itu untuk istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ya. Ini luar biasa. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya Abdurrahman ibn Auf itu mendapatkan kesyahidannya. Ya, beliau mendapatkan kesyahidannya. Walaupun setelah diteliti oleh para ulama sejarah, Abdurrahman ibn Auf bukan meninggal dalam keadaan peperangan, tapi beliau termasuk orang yang Nabi katakan mendapatkan kesyahidannya. Ya, beliau meninggal di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit kemudian meninggal. Kenapa dikatakan beliau mendapatkan kesyahidannya? Ya, para ulama menjelaskan sangat mungkin niatnya yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan mati syahid. Makanya kemudian dianggap ya oleh Nabi beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan kesyahidannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda barang siapa yang minta kepada Allah agar dia mati syahid dengan sungguh-sungguh, ya, maka Allah akan menyampaikan ya dirinya kepada derajat orang yang mati syahid sekalipun dia mata ala firashihi, sekalipun mati di atas tempat tidurnya. Niat jemaah. Makanya diperintahkan kita, dianjurkan kita untuk masang niat yang baik di antaranya. Semoga Allah karuniakan kesyahidan buat anak. Itu jemaah. Ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut tentang keutamaan-keutamaan sahabat Abdurrahman ibn Auf lainnya. Abdurrahman ibn Auf pernah berhijrah. Ya, beliau adalah orang yang sangat kaya. Saat hijrah ke kota suci Madinah, ya, kekayaannya enggak ada satupun yang bisa dibawa. Padahal beliau saudagar ketika di Mekah, konglomerat jemaah. Ya, pergaulannya itu bersama pembesar-pembesar Quraisy. Dan CS-nya beliau, teman-teman akrabnya beliau adalah Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah? Majikannya siapa? Bilal ibn Rabah. Oke, nanti ada cerita, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Nah, bagaimana nanti ya tatkala ya dalam perang Badar ketemu tuh Abdurrahman ibn Auf dengan sahabatnya. Ya, tapi karena udah beda jalan, nanti kita simak kisahnya ya. Baik. Nah, pada saat hijrah otomatis semua kekayaannya nggak ada yang bisa dibawa, ditahan. Ya, otomatis beliau ketika sampai Madinah dalam keadaan nggak punya apa-apa, tangan kosong jemaah. Ya, orang yang tadinya kaya raya kemudian jadi miskin mendadak. Dan ini sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mudah. Ya, taib. Dan kemudian di antara bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya di saat ya para sahabat memang harus hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Makanya Rasul menerapkan beberapa konsep. Yang pertama binaul masjid, bangun masjid. Dan masjid pertama yang Rasul bangun adalah Masjid Quba. Karena masjid memiliki peran yang sangat strategis. Selain sebagai tempat atau pusat peribadatan, itu yang utama. Masjid juga tentu menjadi tempat yang digunakan untuk membicarakan, mendiskusikan hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Ya, makanya dibangun masjid. Yang kedua konsepnya adalah ya menerapkan konsep al-ukhuwah. Mempersaudarakan
antara muhajirin dan ansar. Kita akan lanjutkan setelah kita melaksanakan salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kisah dari sosok sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai dirinya. Ada sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abdurrahman ibn Auf pernah bercerita beliau, ya, tatkala peristiwa hijrah. Nah, jadi sebagaimana tadi Ana sampaikan, tatkala beliau hijrah, beliau nggak punya apa-apa, tangan kosong jemaah. Awalnya beliau orang kaya, seorang saudagar, hijrah mendadak menjadi miskin. Allahu Akbar, dan ini ujian yang berat. Dan kemudian Nabi mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Konsep al-mu'akhah, yang mempersaudarakan muhajirin, orang-orang yang hijrah dengan pribumi, orang ansar, orang asli Madinah. Ya, dari kalangan suku Aus dan Khazraj. Masya Allah. Dan saat itu Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sosok sahabat Ansar yang bernama Sa'ad ibn Ar-Rabi' atau Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Dan Sa'ad ibn Rabi' ini berkata, "Ana aktsarul ansar malan." Aku adalah orang Ansar yang paling kaya. Ya. Dan aku akan berikan separuh hartaku buat engkau, wahai Abdurrahman ibn Auf. Bayangin coba. Ya. Jadi Rasul itu memang sosok yang sangat cerdas, jeli. Ya. Membaca situasi, melihat bagaimana ya ketika beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, mana yang cocok nih. Ya, beliau sampai menyelami hal-hal seperti itu. Kalau anak-anak sekarang tuh bilang yang satu frekuensi, satu circle. Kenapa Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'? Karena Sa'ad nih orang kaya, saudagar juga. Abdurrahman bin Auf juga saudagar. Ya, cuma masalahnya karena hijrah, ya, pengorbanannya adalah nggak bisa bawa harta, ditahan semua hartanya. Basicnya Abdurrahman bin Auf saudagar, dipersaudarakannya juga dengan seorang saudagar. Allahu Akbar. Dan dari sinilah kita dapat mengetahui bagaimana haibahnya, kewibawaan sosok Abdurrahman ibn Auf. Tatkala Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari mengatakan, aku orang Ansar paling kaya di Madinah. Ya. Dan aku berikan setengah dari hartaku. Masya Allah. Orang kaya di Arab, ya khususnya di Saudi, di Mekah, Madinah lebih khusus lagi. Parameternya mereka disebut kaya itu jika memiliki kebun kurma yang luas, yang lebar. Ya kalau di kita apa? Mobil mewah biasanya. Kalau udah kelihatan tuh kalau tunggangannya atau kendaraannya mobil-mobil mewah, oh ini kaya nih. Kalau di sana kan enggak. Di sana enggak. Kita kalau umrah, ya kita dapati mobil mewah biasa banget. Ya. Bahkan tatkala 2014, ya. Ana datang ke toko roti di kota suci Madinah, ya, laulah kota suci Madinah. Kemudian di depan diparkir mobil Land Cruiser. Ya, Toyota Land Cruiser. Masya Allah, saat itu viral. Di Indonesia miliaran harganya. Mobil mewah. Ana tanya, itu mobil siapa di depan? Kata penjaga toko roti, mobil saya. Orang Indonesia nih, orang Indonesia. Kemudian dia cerita, mobil saya dari majikan. Karena saya udah ngabdi, saya bekerja di sini udah lebih dari 10 tahun. Dikasih kendaraan buat sehari-hari operasional itu Land Cruiser jemaah. Jadi di sana tuh bukan ukuran. Orang dikatakan kaya dengan punya mobil mewah, enggak. Ya. Taib. Jadi standarnya adalah apa? Kebun korma yang luas. Bahkan ada seorang ustadz juga mengatakan, sebenarnya ada tambahan lagi ustadz. Ya. Apa lagi ustadz? Kalau di Arab itu standar laki-laki dikatakan kaya kalau istrinya lebih dari satu. Nah itu kaya katanya. Ya, Masya Allah. Taib. Nah kemudian Sa'ad bin Rabi' mengatakan setengah dari hartaku untuk engkau.
Dan ini bukan basa-basi jemaah, bukan basa-basi. Benar-benar dia akan serahkan setengah dari hartanya. Kebun kurmanya 10 hektar, 5 hektar, 5 hektar. Ana 5 hektar, ente 5 hektar. Uang saya 100 M, ya Anda 50 M, saya 50 M. Kira-kira gimana kalau kita dapat tawaran kayak begitu jemaah? Hah? Terima? Bukan cuma terima. Kalau anak-anak cari Pak Helmi, ya biar dilegalin di atas notaris, gitu. Di hadapan notaris. Khawatir berubah pikiran, ya. Tapi beda dengan sahabat Muhajirin yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Haibahnya, kewibawaannya beliau tunjukkan. Ya, tatkala beliau hanya mengatakan, ya menyampaikan penolakan secara halus. Barakallahu fi malikum wa ahlikum. Ay barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah berikan keberkahan ya pada keluargamu dan juga hartamu. Nolak secara halus. Kemudian beliau mengatakan dullani ala suq. Tunjukin saja di mana pasar. Allahu Akbar. Akhirnya saat ya bin Rabi mengatakan ada di sini pasar. No, pasarnya Bani Qainuqa. Pasarnya orang-orang Yahudi. Ya. Masya Allah. Bahkan bukan hanya ditawarkan setengah dari hartanya. Sa'ad bin Rabi juga mengatakan aku memiliki banyak istri. Silakan kau lihat. Mana yang paling engkau sukai. Ya. Engkau lihat mana yang paling kau sukai dari istri-istriku. Ya. Allahu Akbar. Setelah itu aku akan ceraikan dengan baik. Ya. Lepas masa iddahnya engkau nikahi. Ya Allah. Ya. Mungkin kita nganggap ini kayak dongeng Ustaz. Ini benar wallahi. Hadisnya Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, mungkin kita heran apa benar Ustaz? Benar. Enggak usah heran. Kenapa? Beliau murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu gemblengan siapa jemaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas luar biasa. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ya tatkala menunjukkan kewibawaannya, ya dia tolak tuh pemberian dari Sa'ad bin Rabi ya berupa setengah dari hartanya dan tawaran untuk mendapatkan salah satu istrinya. Ya Allah. Luar biasa jemaah. Dan kemudian beliau mulai itu keluar masuk pasar Bani Qainuqa dan kemudian mendapatkan hasil. Sehingga ya pada satu ketika lama enggak kelihatan, enggak muncul di hadapan Nabi. Pada saat muncul Nabi melihat di bajunya fi qamisihi. Ya di bajunya ada warna kekuning-kuningan. Safra. Itu parfum yang biasa dipakai para wanita. Ya, jadi parfum di masa dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau parfum laki-laki itu enggak berwarna, tapi baunya menyengat. Ya, tajam. Adapun parfum wanita ya itu berwarna dan biasanya berwarna kekuningan, safra. Dia berasal biasanya dari za'faran. Ya, tapi baunya enggak nyengat, enggak semerbak gitu. Rasul melihat ini di bajumu nih ada parfum wanita nih. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat mengatakan atazawwajta, ente udah nikah. Akhirnya beliau katakan na'am laqad tazawwajtu. Benar ya Rasul, aku sudah menikah dan aku menikahi salah seorang wanita Ansar. Ya. Setelah beliau berdagang, beliau bisa mengumpulkan uang. Nah ini jemaah. Kalau kita udah bisa mandiri, sudah. Untuk menjaga diri kita, ya, maka tidak lain harus memikirkan berumah tangga, nikah. Ya, kalau udah bisa cari nafkah, segera nikah. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf. Dan ketika Nabi dapat informasi bahwa Abdurrahman ibn Auf sudah menikah, maka beliau katakan, "Aulim." Bikin walimah walau bisyatin. Sekalipun hanya dengan memotong seekor kambing. Ini pentingnya bikin walimah. Ya. Untuk mengiklankan, menginformasikan bahwasanya dirinya ya sudah memiliki pasangan hidup sehingga terhindar dari fitnah. Kalau jalan berdua orang udah tahu oh itu udah halal itu. Ya. Nah, seperti itu jemaah. Dan itu memang sunnah. Yang seharusnya kita syiarkan. Orang menikah sudah akad
Maka walaupun memang nggak langsung dia bikin walimah, tapi tetap bikin walimah. Masya Allah. Ya, sekalipun dengan motong 1 ekor kambing. Kira-kira kalau zaman sekarang 1 ekor kambing itu gimana? Enggak ya, kalau 1 ekor kambing kayaknya nih Masya Allah asyik nih buat para bujangan ya. Ringan nih, seekor kambing berapa sih gitu kan. Kan yang bikin puyeng bujangan zaman sekarang apa? Masalah catering ya. Ya, makanya mundur maju Masya Allah. Nah ini jemaah rahimanallah iyakum. Ini luar biasa. Dan ini menjadi lifestyle-nya, gaya hidupnya orang-orang Ansar kayak begitu. Muhajirin penuh wibawa, enggak aji mumpung. Ngambil kesempatan dalam kesempitan. Itu tadi kalau kita yang ditawarin, oh ya Allah mimpi apa semalam. Ente emang teman anak yang paling baik gitu kan. Tapi enggak demikian dengan sosok Abdurrahman bin Auf. Ya makanya Allah gambarkan bagaimana kemuliaan Muhajirin dan juga Ansar di dalam surah Al-Hasyr. Ya, ayat ke-8 sampai ayat ke-9. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Harta rampasan itu ya juga untuk orang-orang fakir yang mereka berhijrah, yang mereka terusir dari kampung halamannya. Artinya tatkala perang kemudian kan dapat ghanimah. Itu harta ghanimahnya diperuntukkan untuk orang-orang muhajirin. Ya. Taib. Karena mereka telah terusir dari kampungnya sehingga mereka tuh sampai meninggalkan semua yang mereka miliki. Tidak lain tujuannya adalah untuk mencari karunia Allah. Artinya di sini kita menjadi faham orang-orang yang hijrah itu harus siap menghadapi ujian. Hijrah itu bukan gaya hidup. Ibu jangan arisan. Ibu-ibu. Nah, jadi hijrah itu bukan gaya hidup. Ya. Orang yang hijrah itu harus siap menghadapi ujian. Ini terbukti nih, Allah gambarkan nih orang-orang yang hijrah meninggalkan kampung halamannya, orang-orang muhajirin. Dia tinggalkan Mekah, harta perbendaharaan yang mereka kumpulkan puluhan tahun mereka tinggalkan. Ia terusir dari kampung halamannya. Allahu Akbar. Dan mereka meninggalkan kampung halamannya sama sekali bukan untuk mencari dunia, tapi untuk mencari karunia Allah, keridhaan Allah, menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Muhajirin Allah puji. Ini ayat ke-8 surah Al-Hasyr berisikan sanjungan Allah kepada orang-orang muhajirin. Nah ayat ke-9-nya pujian Allah buat orang-orang Ansar. Ya. Ketika Allah katakan walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansar yang telah menempati kota suci Madinah ya, dan mereka telah beriman sebelum orang-orang dari Muhajirin, orang-orang dari Mekah itu hijrah ke tempat mereka, ke Madinah. Mereka udah lebih dulu beriman. Mereka tuh sangat mencintai saudaranya, sangat memberikan perhatian terhadap saudara-saudaranya yang pendatang, yaitu Muhajirin. Sampai-sampai Allah gambarkan sifat baik orang-orang Ansar. Apa bentuknya? Mereka lebih memprioritaskan kebutuhan atau kepentingan orang-orang muhajirin di atas kepentingan mereka sekalipun sebenarnya mereka butuh. Oh, Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, makanya kata Allah barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir, mereka itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Orang Ansar begitu Pak. Baiknya luar biasa. Tapi di sisi lain orang-orang muhajirin juga enggak aji mumpung. Didikan Nabi kedua-duanya. Ya. Taib. Naam. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat beliau berkata yang tadi Anda sudah sampaikan di awal, falaqad ra'aituni la rafa'tu hajaran la rajautu an usiba dhahaban aw fiddah. Ini bagaimana Allah berikan karunia yang khusus buat Abdurrahman ibn Auf. Sungguh
Begitu mengherankannya diriku, kata Abdurrahman bin Auf. Karena seandainya aku mengangkat batu, maka ternyata aku menemukan emas dan perak di bawahnya. Apa aja yang beliau kerjakan itu jadi fulus, jemaah. Ya Allah. Belum mendapatkan limpahan harta yang sangat banyak, jemaah. Nah, sampai pada akhirnya beliau menjadi seorang pedagang sukses. Bagaimana bentuk sedekahnya atau infaknya Abdurrahman bin Auf, kita simak nih. Di saat perang Tabuk. Ya, ini perang Tabuk, ini perang yang memang kondisi kaum muslimin saat itu diuji dengan kesulitan. Ya, sebagian ulama mengatakan Jayshul Usrah. Pasukan yang mengalami banyak kesulitan. Kekurangan dari sisi ekonomi, bahan makanan. Kemudian perang terjadi di musim panas yang amat sangat panas. Maka ya Abdurrahman ibn Auf ya menginfakkan hartanya sebanyak 4.000 dinar. Allahu Akbar. Atau kalau mau dibikin kilo nih berapa kilogram emas? 16 kilo. Mainnya kiloan jemaah ya, 16 kilogram emas. Ya. Kemudian seiring beliau semakin sukses perdagangannya, hartanya semakin banyak, sedekahnya makin nambah. Di kesempatan lain beliau sedekahkan, beliau infakkan 40.000 dinar. Kalau sebelumnya berapa? 4.000, kemudian 10 kali lipat. Begini seharusnya orang tatkala dia semakin sukses, seharusnya sedekahnya semakin banyak. Bayangin cuma. Ya. Berarti berapa kilogram emas? 1,6 kuintal, 160 kilogram emas. Ya, beliau juga pernah sedekah 500 ekor kuda, 1.500 onta lengkap dengan perbekalan. Onta itu kalau zaman sekarang itu kontainer cuma. Ya, zaman dulu disebut kafilah dagang, ya kalau mereka membawa kendaraan berupa onta-onta yang jumlahnya itu ratusan. Ya, membawa dagangan yang sangat banyak jumlahnya. Ya kalau kita analogikan ya umpamakan zaman sekarang ini kontainer jemaah. 1.500 kontainer donasinya. Berisikan logistik yang lengkap jemaah. Dan sekarang pun kelihatan jemaah. Kemarin di akhir Januari saat bawa jemaah umrah di kota suci Madinah. Selepas sholat zuhur saat itu ya kita belum lama sampai sehingga dapat sholat zuhurnya di pelataran Masjid Nabawi. Setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jamaah banyak yang langsung lari ke depan. Kemudian bentuk antrian yang panjang banget. Selesai salat, kemudian penasaran anak, ada apa sini? Ternyata antri untuk dapat makanan. Ada yang donasi, begitu anak ke depan tuh, ya seberapa banyak? Ya memang kontaineran cuma. Ya donasinya kontainer, pakai kontainer. Dan gak ada spanduk jemaah. Apalagi pesan-pesan khusus ya pilihlah aku dan sebagainya enggak ada. Ya benar-benar memang karena ingin berbagi jemaah. Masya Allah. Dalam sehari beliau bisa merdekakan budak sebanyak 30 orang budak. Allahu Akbar. Ya ini luar biasa. Nah, jadi beliau ini orang yang sangat perhatian tadi Anda sampaikan kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menjual sesuatu ya harta benda miliknya ya berupa kebun. Yang senilai 40.000 dinar dan semua hasilnya beliau bagi-bagi untuk istri-istri Nabi. Ya, taib. Artinya apa? Beliau tuh sangat perhatian terhadap keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya disebutkan ketika beliau ketahui ada sekitar 100 orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar, ya. 100 orang tuh yang masih hidup saat itu di masa beliau. Beliau donasikan masing-masing ya orang-orang yang pernah ikut perang Badar ini ya diberikan uang sebanyak 400 dinar. Ya Allah. Ya masing-masing dikasih 1,5 kilogram emas. Antum tinggal kali ini aja 1 gram emas 1 juta katakan. Kalau 1,5 kilo 1,5 M ya. Iya kan? Masing-masing itu dikasih. 100 orang ya maaf. Ya 100 orang yang pernah ikut perang Badar dikasih masing-masing 1,5 M. Allahu Akbar.
Nah ketika beliau meninggal, ini menggambarkan bagaimana jumlah hartanya tatkala beliau wafat. Ya Allah. Beliau punya istri 4. Ya. Masing-masing istrinya itu mendapatkan harta sekitar 100.000 dinar. Ya Allah. Kita ketahui bahwasanya istri itu dapat jatah warisan dari suami ketika suaminya meninggal itu as-sumun, 1/8. Ya. Berarti kalau warisan bagian 4 istrinya ini kan 1/8 dari harta yang tersisa. Ya. Naam. Berarti dengan kata lain beliau punya harta yang ditinggalkan saat beliau meninggal tuh, saat beliau wafat itu sekitar 3.200.000 dinar. Allahu Akbar. Ya, ini harta yang sangat banyak jemaah. Ya, berarti kalau dibuat kilogram, berapa kilogram emas nih? La haula wala quwata illa billah. Ya kita bingung ngitungnya nih. Masya Allah. Jutaan kilogram emas tuh hartanya. Masya Allah. Taib. Dan semua itu beliau dapat hasil jeripayahnya. Ini menunjukkan wibawa seseorang. Jadi enggak bergantung kepada bantuan pihak lain. Ini jemaah. Ya. Dan kemudian ada kisah yang menarik. Sekalipun beliau sudah memiliki kekayaan yang unlimited. Allahu Akbar. Kalau orang bilang tuh fulusnya enggak ada serinya. Atau fulusnya kayak tisu. Dicomot, nongol lagi, enggak habis-habis. Ya. Tapi enggak sombong. Ya. Tawadhu. Apa bukti ketawaduannya? Kita sampaikan beberapa riwayat di antara dari Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ya, dari Sufyan Ats-Tsauri sampai kepada tabi'in yang namanya Abul Hayyas Al-Asadi. Beliau berkata satu hari ya Abul Hayyas Al-Asadi sedang tawaf di Ka'bah, lagi tawaf nih. Ya. Aku melihat ada seseorang yang ketika tawaf dia selalu berdoa. Kedengeran kata Abul Hayyas. Ya. Al-Asadi. Doa orang ini yang sedang tawaf berbunyi Allahumma qini syuha nafsi. Allahumma qini syuha nafsi. 7 putaran doanya itu aja jemaah. Yang artinya wahai Allah hilangkanlah dari diriku sifat pelit ya Allah. Wahai Allah hilangkanlah dari diriku, dari jiwaku sifat pelit. Syuh itu lebih parah dibandingkan bakhil. Ay bukhl. Bakhil kan pelit. Yang lebih parah tingkatan itu syuh. Udah paling mentok tuh. Pelit kuadrat mungkin ya. Ya. Orang ini berdoa Allahumma qini syuhan nafsi. Ya Allah hilangkan dariku sifat pelit ya Allah. Hilangkan ya Allah. 7 putaran doanya itu aja. Setelah beliau penasaran, ya karena beliau penasaran pada akhirnya beliau ngelihat ini siapa yang doa kayak begini. Ternyata siapa yang doa kayak begitu? Abdurrahman ibn Auf. Orang yang paling dermawan tapi enggak merasa beliau telah memiliki prestasi dari sisi sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Beliau justru merasa dirinya ini terjangkiti pelit, khawatir nih ya Allah hilangkan sifat pelit dari diriku ya Allah. Luar biasa jemaah. Ya. Makanya memang amalan yang paling afdol di saat kita tawaf itu adalah kasratud doa. Doa jemaah. Antum yang mau umrah di Ramadan perbanyak doa. Walaupun boleh kalau kita aduh bingung Ustadz nih doa apa lagi gitu ya. Ya, maka boleh zikir, boleh baca Quran, hatta diem aja boleh gak? Boleh. Cuma sayang jauh-jauh cuma diem gitu kan. Baca doa. Ya, dan doanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, perbaikan akhlak dan sebagainya. Jangan tatkala kita tawaf, momen terbaik untuk berdoa, ya isinya cuma dunia. Ya, ada sebuah makta video singkat yang lucu ya, mungkin karena keawamannya. Ya, tatkala orang kulit hitam tuh, ya lagi di Ka'bah dia berdoa. Bagaimana doanya? Ya Allah fulus, begitu ya. Fulus. Ada yang nasihatin di sampingnya, ya akhi, is'alillah al-jannah, minta sama Allah surga. Al-jannah fulus lagi.
Ya, nah, taib. Ini luar biasa jemaah. Orang semua sepakat bahwasanya Abdurrahman bin Auf sosok dermawan, bukan orang pelit, tapi beliau minta kepada Allah dalam munajatnya, ya Allah, hilangkan sifat pelit pada diriku. Ini apa maknanya? Beliau sangat khawatir terjangkiti penyakit apa? Penyakit apa? Yang merasa terpukau dengan amalnya. Hah? Penyakit apa? Ujub. Hati-hati jemaah, ujub nih. Ya, merasa terpukau dengan amal salehnya. Beliau nggak mau kayak begitu. Makanya merasa dirinya ya ada sifat pelit. Hilangkan ya Allah. Luar biasa jemaah. Ya, na'am. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sosok yang tidak sombong jemaah. Sekalipun Allah sudah berikan pelimpahan harta yang sangat luar biasa. Karena umumnya manusia tuh kalau diberikan harta dia sombong. Ya. Kan Allah udah berfirman dalam Al-Quran. Kalla innal insana layatagha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kalau dia udah diberikan banyak kelebihan. Di antaranya kelebihan harta. Mulai dia sombong. Ya ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia melihat dirinya udah sangat berkecukupan. Sombong mulai. Abdurrahman bin Auf dijaga oleh Allah. Ya. Dari sifat sombong. Ya. Bahkan yang ada beliau selalu puji-puji sahabat yang lain. Beliau katakan Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau terbunuh dalam perang Uhud. Huwa khairum minni. Dia jauh lebih utama dibandingkan diriku. Ya Allah. Kemudian puasanya juga rajin. Nih orang super tajir ya mah. Tapi tetap tuh melaksanakan puasa. Ya. Rajin beribadah. Rendah hati, Masya Allah. Zuhudnya luar biasa. Makanya para ulama mengatakan zuhud itu, ya zuhud yang terpenting itu adalah masalah hati. Nih, bisa jadi nih orang nih nggak kaya, tidurnya juga beralaskan tikar. Tapi kalau memang pikirannya selalu dunia, nggak zuhud. Ya karena zuhud itu poinnya adalah di hati. Ini orang Masya Allah. Dunia ada di genggamannya jemaah. Ya, tapi begitu tawadhu, nggak sombong. Ini zuhud yang sebenarnya. Ya, zuhud yang hakiki adalah ini berkaitan dengan masalah hati. Ya, jangan kita masukkan masalah harta ini ya di dunia kita. Jangan selalu yang mendominasi pikiran kita itu adalah masalah harta. Ya Allah, Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita tentang konsep zuhud. Nah, terakhir sebagai penutup, ya sebagai penutup kisah Abdurrahman ibn Auf yang disampaikan dalam Sahihul Bukhari di perang Badar. Tadi beliau bersahabat dengan siapa? Umayyah bin Khalaf. Ini kisahnya. Abdurrahman bin Auf bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf. Ya, sama-sama pedagang, sama-sama tajir, sama-sama kaya. Ya. Umayyah bin Khalaf biasa panggil Abdurrahman bin Auf dengan sebutan Abdu Amr, ya sebutan di masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Ya, jadi Umayyah nggak mau panggil sahabat ini dengan sebutan Abdurrahman, dia tetap manggil ya Abdu Amr. Nah saat perang Badar terjadi, Allah berikan kemenangan buat kaum muslimin. Pasukan musyrikin Quraisy hancur berantakan, mereka pergi kembali ke Mekah, ya dalam keadaan terpukul mengalami kekalahan telak. Ya Allah. Ya Allah berikan kemenangan buat kaum muslimin. Dan ketinggalan nih Umayyah. Karena Umayyah ini sosok yang memiliki tubuh gemuk jemaah. Jadi gak bisa lari cepat jemaah. Ya, dan kita tahu bagaimana sepak terjang dari Umayyah yang sangat zalim ketika dia menyiksa budaknya yaitu Bilal ibn Rabah. Ya, dan kemudian Bilal mempertahankan keimanannya, keislamannya dengan mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Taib. Nah, ketika perang Badar, tokoh-tokoh atau gembong-gembong Quraisy mereka banyak yang tewas. Ya, Abu Jahal, Utbah, Syaibah ibn Rabi'ah, ya, mereka pun tewas. Termasuk juga Umayyah. Bagaimana kisah ya tewasnya Umayyah? Ya, ketika perang Badar selesai, tawanan yang ditangkap diantaranya adalah Umayyah bin Khalaf dan juga anaknya yang bernama Ali bin Umayyah.
Ya, dan saat itu Abdurrahman bin Auf sedang mengambil dirrah, baju perang. Jadi baju perang itu masuk kategori harta yang berharga, jemaah. Ya, dan Nabi katakan siapa yang berhasil mengambil baju perang musuh, maka dia berhak memilikinya. Ya, itu barang mewah tuh, masya Allah, ghanimah. Nah, tatkala Abdurrahman bin Auf sudah membawa harta ghanimah berupa baju-baju perang dari musuh yang ditinggalkan, ya, Umayyah ngelihat sahabatnya yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia panggil, ya Abdu Amr, wahai Abdu Amr. Ya, tapi kemudian Abdurrahman bin Auf nggak mau noleh. Kenapa? Dia nggak suka dengan panggilan itu. Akhirnya sadar nih Umayyah, dia rubah panggilannya. Ya dengan mengatakan, ya Abdurrahman. Makanya akhirnya Abdurrahman pun nengok kepada dirinya. Dia katakan, maukah engkau mendapatkan harta yang lebih banyak dibandingkan baju perang yang sekarang kau dapatkan? Ya, jadikan aku sebagai tawanan. Karena nggak mungkin ya, kalau dia dijadikan tawanan Abdurrahman bin Auf, dia kan sahabat. Nggak mungkin Abdurrahman ya ngebunuh Umayyah. Itu perhitungannya Umayyah bin Khalaf. Ya, akhirnya Abdurrahman tertarik. Abdurrahman bin Auf buang tuh baju perang. Ya, yang merupakan ghanimah yang sudah ada di tangannya. Dia tangkap Umayyah bin Khalaf. Ya, tapi dengan syarat perjanjiannya jangan dibunuh. Ya. Karena kalau nanti ditangkap oleh yang lain udah pasti dibunuh. Ya, dia minta perlindungan dari sahabatnya nih, yaitu Abdurrahman bin Auf. Taib. Akhirnya apa? Ketika Abdurrahman bin Auf melindungi ya sahabat yang di masa jahiliyah dulu, yaitu Umayyah bin Khalaf, terlihat oleh Bilal ibn Rabah. Ya, akhirnya apa? Bilal teriak, saya yang mati atau dia yang mati? Aku yang selamat atau dia yang selamat? Ya, kata Abdurrahman bin Auf, wahai Bilal, dia tawananku. Dia nih, ya Umayyah tawananku. Jangan diusik. Ya, kata Bilal, tidak. Saya yang mati atau dia yang mati? Tawarannya hanya itu. Dan Bilal berteriak, ya ma'syarul ansar. Wahai orang-orang Ansar, ini pemimpin gembongnya orang-orang kafir nih. Akhirnya orang-orang Ansar semua datang ngeroyok Abdurrahman ibn Auf yang saat itu melindungi Umayyah bin Khalaf. Ya, mengerumuni Abdurrahman bin Auf. Ya, akhirnya kata Abdurrahman, dia tawananku, dia tawananku. Akhirnya berlari, ternyata karena tubuhnya gendut, ya nggak bisa lari cepat, udah gitu bawa anak pula. Akhirnya anak yang dikorbankan untuk diserahkan ya kepada orang-orang Ansar yang pada akhirnya mereka membunuh Ansar. Mereka membunuh Ali bin Umayyah ibn Khalaf. Tapi nggak selesai sampai situ. Ya, sehingga pada saat ada kesempatan untuk berlari, Abdurrahman bin Auf katakan, kita nggak mungkin lepas dari kejaran ya orang-orang Ansar, sahabat-sahabatku. Engkau berlutut, aku akan lindungi engkau. Ya, akhirnya berlututlah Umayyah bin Khalaf. Ya, diharapkan dengan dia berlutut yang lain iba. Karena di sisi lain Abdurrahman bin Auf pun akan melindungi sahabatnya ini. Tapi ternyata apa yang terjadi? Bilal dan sahabat-sahabat Ansar ya nusukin dia dari berbagai arah. Ya, sampai-sampai kakinya Abdurrahman ibn Auf ya kena tikam. Ya Allah. Ya, dalam satu riwayat Abdurrahman bin Auf berkata, semoga Allah merahmati engkau wahai Bilal. Gara-gara engkau wahai Bilal, baju perang saya nggak dapat, harta tebusan juga saya nggak dapatkan, gitu ya. Karena beliau melindungi ya sahabatnya, ya Umayyah bin Khalaf. Ya, itu kejadian yang pernah terjadi antara Abdurrahman bin Auf dengan ya Umayyah bin Khalaf. Dan memang saat itu terjadi konsep atau berlaku konsep saling melindungi, ya memberikan suaka. Cuma karena sosok Umayyah adalah sosok yang memang banyak memberikan atau melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pastinya ingin menuntut balas terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Umayyah ibn Khalaf. Ya, taib. Ini yang bisa Anda sampaikan berkaitan dengan kisah sosok sahabat Abdurrahman ibn Auf. Ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ya, di antaranya adalah tatkala Allah berikan kepada seseorang karunia pelimpahan harta, maka jadikan hartanya tersebut sebagai jembatan untuk meraih kemuliaan di surganya Allah. Ya, dan jangan pernah ujub
Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abdurrahman ibn Auf. Beliau tetap berdoa. Ini orang yang paling dermawan, termasuk yang super dermawan. Tapi di antara doanya, Allahumma qini syuhan nafsi. Ya Allah, hilangkanlah sifat pelit pada diriku ya Allah. Ini luar biasa. Ya, Abdurrahman bin Auf wafat ya tahun ke-32 Hijriah. Sebelum Utsman ibn Affan ya wafat, beliau lebih dulu wafat jemaah. Jadi di masa pemerintahan Utsman beliau menemui ajalnya, mendapatkan kesyahidannya. Barakallahu fikum. Ini bisa Anda sampaikan? Ada pertanyaan? Jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.